Halo, apa kabar anak-anak kelas 7 semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Salam jumpa kembali dalam video pembelajaran matematika. Nah, pada video pertemuan kali ini, kita mau membahas mengenai materi lanjutan aritmatika sosial bersama saya, Ibu Apri dari SMP Yos Sudarso Subang. Nah, materi yang mau kita bahas mengenai bunga tunggal dan angsuran, diskon bruto, neto, dan tara. Oke. Untuk adanya, kompetensi dasarnya untuk menganalisis aritmatika sosial dan tujuan pembelajaran video hari ini yaitu menentukan bunga tunggal, dapat menentukan diskon, dapat menentukan hubungan bruto, neto, dan tara. Sering kita jumpai untuk materi kali ini dalam kehidupan sehari-hari, yaitu di dalam bidang ekonomi. Nah, sementara kita kenalkan dulu apa itu bunga tunggal, apa itu angsuran, dan lain sebagainya. Yang pertama, bunga tunggal. Bunga merupakan imbalan jasa untuk menggunakan uang atau modal yang dibayar pada waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan. Dan bunga juga umumnya dinyatakan sebagai persentase ya di dalam persen dari modal pokok. Bunga tunggal jadinya merupakan bunga yang dihitung berdasarkan besar modalnya saja. Misalkan sebuah tabungan atau modal sebesar P mendapatkan bunga I% per tahun, maka berlaku rumus sebagai berikut. Nah, bisa dapat dilihat, keterangannya situ sudah jelas bahwa P itu adalah modal awal, I adalah persentase bunga yang diberikan, kemudian T adalah periode lama waktu atau lama investasi. Nah, misalkan M modal akhir setelah terkena bunga. Jika kita sudah melakukan peminjaman, maka akan ada pembayaran atau yang dikatakan modal akhir setelah terkena bunga. P itu modal awal, T lama investasi, I persentase bunga, maka dapat kita rumuskan M sama dengan P dikali 1 ditambah I dikali T. Ingat, untuk waktu disesuaikan dengan periode atau lama ya waktu yang diberikan bunga. Untuk angsuran, misalkan seorang atau badan usaha meminjam uang sebesar P. Nah, dan modal awalnya dengan angsuran selama T bulan atau hari dengan bunga I% per tahun, maka berlaku. Nah, kita pakai rumus sebagai berikut. Kemudian, untuk angsurannya dihitung seperti apa? Nah, untuk menghitung angsuran, maka pinjaman awal ditambah bunga pinjaman per lama pinjaman, lama meminjam. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh berikut. Ahmad meminjam uang di koperasi sebagai simpan pinjam sebesar 400.000 dengan bunga tunggal 1,5% per bulan. Bunga yang diterima Ahmad selama 1 tahun sebesar berapa? Nah, dari sini kita dapat menyelesaikannya. Yang diketahui modal awal, maka kita pakai P 400, I 1,5% per bulan. Nah, lama investasi yang ditanya adalah selama 1 tahun. Maka dapat kita ubah karena bunganya per bulan, kita dapat ubah lama waktu menjadi dalam bulan. Maka kita selesaikan. Bunga selama T tahun itu sama dengan T dikali I% dikali P. Maka T-nya tadi 12 bulan dikali dengan 1,5% per bulan kali 400. Maka diperoleh bunga T tahun adalah 72.000. Jadi yang diterima Ahmad selama 1 tahun itu 72.000. Kemudian contoh yang kedua. Susi menyimpan uangnya di bank sebesar 750.000 dengan bunga 18% per tahun. Nah, kalau tadi per bulan, sekarang per tahun. Yang ditanya adalah besar uang Susi setelah 4 bulan adalah. Nah, kalau menyimpan uang, kita pasti mendapatkan bunga. Bunganya berapa? Ini yang mau kita hitung dulu. Untuk P 750 modal awal, kemudian
Bunganya 18% per tahun, waktunya 4 bulan. Nah, ingat untuk menyesuaikan berapa besar bunga dalam T tahun, T bulan, ataupun T hari, maka kamu harus memperhatikan I atau persentasenya di dalam apa. Nah, tadi yang sebelumnya, contoh pertama itu dalam per bulan, nah sekarang per tahun. Ubah T 4 bulan ke dalam tahun, itu menjadi 1/3 tahun. Maka M sama dengan, kita gunakan rumus P dikali 1 ditambah I dikali T. Maka kita masukkan angkanya 750 kali 1 ditambah 18% dikali 1/3. Maka dari sini diperoleh M sama dengan 750 kali 106/100. Ini setelah diselesaikan yang 1 tambah 18/100 dikali 1/3, maka diperoleh 106/100. Maka M kita selesaikan kembali menjadi 795.000. Jadi besar uang Susi setelah 4 bulan adalah sebesar 795.000. Atau dengan cara lain, kamu boleh mencari yang pertama itu adalah bunganya dulu. Nah, setelah dapat bunga, maka kamu boleh tambahkan langsung dengan modal awal. Pasti hasilnya akan sama. Contoh yang ketiga, Pak Rangga meminjam uang di koperasi sebesar 6 juta diangsur selama 6 bulan. Nah, ini tentang angsuran dengan bunga 1,5% per bulan. Besar angsuran yang harus dibayar Pak Rangga setiap bulan adalah, kita selesaikan, maka P-nya 6 juta, I-nya 1,5% per bulan, maka T-nya sama dengan 6 bulan. Oke, yang kita pakai menjadi besar bunga sama dengan T dikali I persen dikali P. Maka kita masukkan 6 dikali 1,5% dikali 6 juta. Dapat hasilnya menjadi 540.000. Nah, tadi mencari angsuran bagaimana? Maka mencari angsuran rumusnya pinjaman ditambah bunga pinjaman dibagi dengan lama meminjam atau lama pinjaman. Tadi modal awalnya atau pinjamannya 6 juta ditambahin dengan bunganya 540.000 dibagi dengan lamanya selama 6 bulan. Dapat hasilnya diperoleh 1.090.000. Nah, jadi yang harus dibayar atau cicilan yang harus diangsur setiap bulannya oleh Pak Rangga adalah sebesar 1.090.000. Bagaimana? Apakah kalian sudah bisa memahaminya? Kita lanjut ya. Untuk diskon atau potongan harga. Potongan harga sering juga disebut rabat atau diskon yang dinyatakan dengan persentase. Nah, biasanya untuk diskon ini dalam kehidupan sehari-hari ya sering kita temui ya ketika kamu berbelanja dalam mall, membeli pakaian, membeli bahan pangan, dan lain-lain. Nah, besar potongan harga dapat dirumuskan sebagai berikut. Potongan harga itu berarti persen potongan harga dikali harga awal. Untuk persentasenya, maka potongan harga dibagi dengan harga awal dikali dengan 100%. Nah, harga setelah dikenai potongan harga. Maka ketika kamu mendapatkan diskon, maka harga yang kamu harus bayar itu berapa? Nah, caranya adalah harga awal dikurangi dengan potongan harga. Kita lihat contoh. Yang pertama, harga sepasang sepatu 230.000. Setelah didiskon 20%, maka harga sepatu tersebut berapa? Nah, kita selesaikan. Harga awalnya 230.000, kemudian persentasenya 20%, diskonnya 20%, maka besar diskonnya kita cari. Nah, besar diskon sama dengan persentase dikali harga awal. 20/100 dikali 230, maka mendapatkan 46.000. Maka harga sepatu setelah didiskon sama dengan harga awal tadi 230 dikurangi dengan besar diskon 46.000, maka diperoleh harga sepatu setelah didiskon adalah sebesar 184.000.
Oke, bruto, neto, dan tara. Bruto merupakan berat dari suatu benda bersama pembungkusnya atau dikatakan berat kotor. Kemudian neto adalah berat dari suatu benda tanpa pembungkus atau dikatakan berat bersih. Dan tara adalah selisih antara bruto dengan neto yang disebut juga dengan berat kemasan. Untuk rumusnya dapat dilihat sebagai berikut. Oke. Supaya lebih jelas, mari kita perhatikan di mana saja kita dapat melihat aplikasi dalam kehidupan sehari-hari untuk bruto, neto, dan tara. Nah, di sini dilihat. Ketika kamu membelikan air mineral atau air kemasan, maka di situ tertulis ada berat bersih. Di sini juga dapat dilihat brutonya atau berat kotor ketika kamu membeli beras sebesar 15 kilo, netonya 14. Kemudian apalagi ada susu dan lain sebagainya. Nah, dapatkah kamu menentukan bruto, neto, dan tara dari gambar? Ya, sini sudah terlihat ya, bahwa bruto itu dia bernomor 1, kemudian neto nomor 2, dan tara adalah nomor 3. Untuk contoh, perhatikan ketika kamu membeli beras sebagai berikut. Yang ditanya adalah berapakah berat tara dari beras tersebut. Oke. Nah, untuk brutonya 15, netonya 14,99, maka tara diperoleh bruto dikurangi neto. 15 dikurangi 14,99, maka diperoleh tara adalah 0,01 kilo. Contoh yang kedua, sebuah barang mempunyai tara 2% sama dengan 4 kilo, maka neto barang tersebut adalah berapa? Nah, setelah kita ketahui persentase tara dan berat tara, kita cari brutonya. Nah, mencari bruto kita boleh menggunakan rumus persentase tara diperoleh bruto 200 kilo. Dan neto bruto dikurangi tara 200 dikurang 4 sama dengan 196. Jadi, neto barang tersebut sudah jelas ya, dapat dihitung menjadi 196 kilo. Oke, sampai di sini dulu pertemuan video kali ini. Untuk latihan soal, boleh klik dalam link berikut ini ya. Tetap sehat, salam semangat, dan terima kasih.